Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video ini teman-teman semuanya di seluruh Nusantara. Di video ini saya ingin sharing dan berbagi ya. Kenapa sih jualan teman-teman itu kok nggak laku-laku ya? Sudah merasa iklan sering kok nggak laku-laku ya. Sudah iklan lama nggak laku-laku. Nah itu apa sih penyebabnya? Nah itu yang akan saya bahas. Sahabat semua yang Allah bahagiakan saat ini, di video ini saya ingin berbagi kebaikan dan manfaat. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan klik tombol di bawah ini karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk terus upload video-video yang baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Follow juga Instagram Mas Miftahul Khair. Oke guys. Yang pertama ya, database-nya sedikit. Nah kita lihat dulu database-nya ya, sedikit ya. Contoh gini, teman-teman coba dicek di HP-nya ya, itu isinya ada berapa daftar nama, nomor teleponnya, atau teman Facebooknya, atau teman WhatsAppnya, Telegramnya, Instagramnya, followernya dan sebagainya. Intinya database yang kita miliki itu berpengaruh terhadap penjualan kita. Kalau database kita cuma hanya 50 orang ya, hanya 50 orang, kemudian kita jualan hanya ke itu aja dan nggak tiap hari, kita nggak nambah database ya, nggak menambah kontak, nggak menambah pertemanan dan lain sebagainya. Intinya kita harus menambah terus silaturahim ya. Kalau dengan posisi seperti ini ya, posisi di tengah pandemi seperti ini, kita bisa bergerak lewat HP ya. Kita setiap hari menambah kontak, menambah pertemanan, itu bisa. Nah kalau kita cuma berteman dengan 50 orang dan orangnya ini itu aja, ya sangat sulit untuk jualan laris ya. Untuk berkembang, jualannya bertumbuh itu sulit ya. Apalagi ya, nah ini yang tambah parah. Sudah 50 orang ya, kita 50 orang itu umpama anggaplah 35 orang itu cowok dan kita jualannya produk cewek umpama ya, berarti kan itu sudah 50 orang nggak tertarget kan, gitu kan, lucu kan. Itu yang pertama. Jadi database kita sedikit dan kita harus tahu target market kita di database itu siapa kan, gitu. Cowok, berarti kita harus jual produk cowok kan, gitu. Kalau target market kita, database kita itu cewek, banyak cewek, kita jual produk yang untuk cewek kan, gitu. Kemudian yang kedua, itu ya, kenapa nggak laku-laku jualan kita? Kemungkinan market itu ya, market itu belum punya uang, jadi ada kemungkinan sebenarnya pengen beli ya, mau ngomong nggak enak karena uangnya belum cukup, akhirnya nabung. Nah setelah satu pekan, 2 pekan, 3 pekan, bahkan 1 bulan terkumpul baru beli. Makanya tugas kita itu sebagai seller ya, sebagai penjual itu harus konsisten dalam hal iklan, dalam hal promosi. Karena sebagus apapun produk kita ya, secantik apapun, sebagus, seindah apapun produk kita, kalau kita nggak iklan, nggak konsisten orang itu juga malas mau beli. Sudah terkumpul uangnya di pekan
ketiga atau pekan kedua itu ternyata karena 1 pekan nggak laku akhirnya nyerah. Akhirnya apa? Ya nggak jadi beli. Oh, orang ini nggak konsisten kan gitu. Itu namanya membangun branding. Maka kita harus konsisten untuk iklan terus ya. Mau berapa lama pun ya harus tetap konsisten. Itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita orang-orang Cina ya. Mereka itu konsistennya luar biasa. Bahkan saya tahu ya, di toko itu saya sering lewat, sepi, laku nggak laku, orang Cina itu tetap harus buka. Bahkan dia mau rugi dulu 6 bulan pertama gitu. Jadi intinya dia membangun brand, konsistensinya dibangun ya, terus buka. Jadi orang itu nggak akan nganggap kita itu pelimpinan ini buka tutup umpama gitu. Atau kalau kita nggak buka di toko offline itu online, ini kok iklan nggak atau iklan lama nggak atau gonta-ganti dan sebagainya. Nah, itu menjadi faktornya. Maka kita harus konsisten untuk iklan terus iklan kan gitu. Bahkan ada juga teman saya tuh bulan ke-6 itu baru closing, kan luar biasa. Berarti konsistensinya itu luar biasa. Baru bulan ke-7 itu boom ya. Kenapa? Karena memang ada kemungkinan orang masih nabung. Entah itu mau jadi mitra, entah itu mau beli produk kita. Kita nggak tahu. Mereka itu sedang menabung, kemudian mengumpulkan uang untuk bergabung ke bisnis kita atau mau beli produk kita nggak tahu. Dan itu saya doakan nggak sampai lah teman-teman sampai 6 bulan nggak ya. Rata-rata ya paling lama 1 pekan lah atau 1 bulan itu sudah closing banyak ya. Karena kita butuh mengedukasi ya gitu. Jadi pastikan teman-teman konsisten dan istiqomah untuk iklan terus, memperkenalkan produk apa yang kita jual ya. Supaya apa? Supaya kita nggak kayak apa ya, nggak fokus. Orang itu kalau lihat kita fokus, orang itu lebih percaya ya, lebih sreg dengan kita kalau kita itu fokus terus iklannya gitu. Yang ketiga, market itu sudah punya uang ya, tapi kenapa kok belum beli? Ini nggak punya uang, ini punya uang, kenapa kok belum beli ya? Pertama, market itu sudah punya uang tapi dia tidak paham. Sudah tahu sebenarnya butuh, cuma nggak karena tidak ada edukasi, maka akhirnya si target market kita nggak beli ke kita. Jadi bagaimana mengedukasi? Mungkin kita silaturahim ya, umpama teman-teman kita, alumni sekolah kita, teman kerja, teman bisnis dan sebagainya. Kita silaturahim ya. Nanti ya di lain video insya Allah saya ajari bagaimana silaturahim itu juga tanpa terasa kita bisa memperkenalkan produk ya. Satu aja ya contohnya, kita ngobrol terus kita keluarin produk umpama apa gitu. Kita kalau cewek ya keluarin produk dari tas atau apa kita pakai, nanti akan kepo, itu apa loh, produk apa itu dan sebagainya. Wah, itu kok kamu punya produk baru itu apa di tas itu atau yang dikeluarkan itu, kamu pakai brand apa, merek apa. Nah, mereka akan kepo, baru kita menjelaskan produknya. Nah, setelah produk mereka paham, kita jelaskan. Contoh kita terjun di dunia herbal, Bang. Ya kita pakai, kita jelaskan bahwa produk herbal itu value-nya seperti ini gitu dibanding yang non herbal, mama yang kimiawi, Bang. Nanti setelah diedukasi, orang itu akan apa? Akan paham, kemudian akan beli ke kita. Kenapa? Sudah teredukasi. Ketika kita dipahamkan, oh kimia itu bahaya gini, nanti muka itu rusak umpama gitu. Akhirnya apa? Setelah paham, itu akan menimbulkan rasa takut kepada calon customer, target market. Oh iya, kalau saya pakai yang bahan kimia ini nanti saya malah rusak wajah saya. Nah, saya harus pakai herbal. Nah, ketika kita menawarkan solusi, pada saat itulah tingkat closingnya semakin tinggi. Dan itu ketika sudah percaya, nah itu sulit pindah. Orang itu kalau sudah percaya dengan produk yang bagus, apalagi kita yang di dunia herbal, nah itu akan bertahan lama dan repeat ordernya tinggi. Kenapa? Karena bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang 70%-nya adalah dari repeat order. Jadi pemasukan order-order itu dari orang-orang yang beli lagi gitu. Tidak mencari penjual yang baru terus. Tidak mencari pembeli baru terus. Karena apa? Capek.
Bisnis yang bagus itu yang 70% dari repeat order. Makanya teman-teman yang bisnis dengan produk yang habis pakai itu saya acungi jempol, itulah bagus luar biasa. Tergantung nanti bagaimana after sales service-nya teman-teman ya. Setelah closing itu teman-teman pelayanannya gimana, sering ditanya kabar enggak kan gitu. Kalau bagus akhirnya konsumen nyaman, teman kita nyaman, maka saya pastikan akan repeat order. Ketika produk habis akan beli lagi ke kita, beli lagi ke kita, dan begitu seterusnya. Apalagi nanti setelah beli ke kita, nanti kita ajak untuk ikut berbisnis. Kenapa? Nah kan enak kalau ikut bisnis kita. Kenapa? Dapat produk gratis, dapat uang juga, dapat teman juga, networking ya, jaringan ya. Itu kan manfaatnya luar biasa. Nah itu salah satunya cara jualan yang benar ya. Kita lanjut ke yang keempat. Empat ini tambahan aja ya. Perlunya kita membangun brand hacking ya. Maksudnya apa sih brand hacking? Jadi gini, teman-teman pernah nggak mungkin sering ya lihat sari roti ya, yang dulu sempat rame ya, tahun berapa, tahun 2016 atau 17 ya, saya agak lupa. Kita belajar dari sari roti itu laku nggak laku, setiap hari muter terus, bahkan di daerah saya juga gitu. Mereka akan membunyikan suara sari roti, sari roti, terus sari roti, dan sebagainya ya. Pokoknya terus bikin. Laku gak laku terus dia lakukan. Tujuannya apa? Supaya dalam alam bawah sadar target market mereka, mungkin ya salah satunya kita ya, target mereka itu supaya apa? Yang tertanam dalam pikiran kita, dalam benak kita itu adalah kalau kita butuh roti itu ya sari roti. Dalam alam bawah sadar itu terbentuk seperti itu. Oh, saya butuh roti, ya sari roti. Dan itulah yang dilakukan oleh sari roti. Jadi membangun brand, menanamkan brand, menghack ya otak dalam alam bawah sadar orang-orang itu bahwa kita itu brandnya ini ya gitu. Jadi ketika kita jualan herbal umpama, supaya apa? Ketika kita terus konsisten, laku nggak laku 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pokoknya konsisten aja. Kita nggak tahu mereka ngumpulkan uang banyak, tahu-tahu langsung jadi mitra kita, entah itu reseller, entah itu subagen, entah itu agen, entah itu distributor, entah itu langsung mau borong produk banyak tanpa kemitraan, bisa saja. Intinya apa? Konsistensi harus kita lakukan, komitmen dan konsisten dengan apa yang kita lakukan. Produk kita harus kita publish terus ya, sebagus apapun, sebaik apapun produk kita, tanpa mengedukasi, tanpa kita memberitahu, orang nggak akan beli. Dan yang paling menyakitkan itu apa? Ketika ya kita jualan produk A, kita nggak sosialisasi, nggak memberitahu, nggak iklan, tahu-tahu tetangga kita, teman kita itu beli produk ke orang lain. Nah itu yang bikin kita nyesek kan gitu. Jadi teman saya juga ada yang seperti itu. Dia nggak iklan, nggak memberitahu karena malu, gengsi lah. Wong jualan kok gengsi. Gengsi itu kalau nyuri, malu itu kalau nyuri, nggak pakai baju dan sebagainya. Nah ini jualan tuh halal loh. Bahkan disarankan, kan? Yang selama kita nggak riba nggak masalah. Akhirnya apa? Karena dia nggak iklan, ya, kemudian nggak promosi, nggak memberitahu temannya, tetangganya, saudaranya. Akhirnya apa? Orang lain beli produknya itu, teman kita beli produk orang lain. Nah itu kan yang bikin kita menyesal itu kan di situ. Maka pastikan semua teman-teman ya iklan kepada teman-teman alumni, teman-teman sekolah ya, teman-teman kerja, teman bisnis, mitra bisnis, jaringan, kenalan baru, kasih tahu semuanya. Supaya apa? Tingkat closingnya tinggi, jualannya semakin laris. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang yang membeli. Ibarat jaring lah. Jaring itu semakin kita pasang semakin banyak ya, dan semakin lebar itu kita semakin banyak untuk mendapatkan ikan ya. Ikan semakin banyak yang nyantol di jaring. Semakin kita nyebar iklan, entahlah kalau di hari ini tuh kayak enak. Kita bisa nyebar di media sosial ya, Facebook ya. Kemudian kita bisa nyebar di WhatsApp, Telegram, Instagram. Ada lagi sekarang TikTok ya. Pokoknya sebar sebanyak mungkin di media sosial ya. Intinya kita
perbanyak info ya tentang bisnis kita, tentang produk kita ya, tentang brand kita ya. Insya Allah jualan itu semakin laris. Saya doakan ya teman-teman jualannya semakin laris dan semakin berkah. Allah mudahkan urusan, Allah mudahkan bisnis teman-teman, Allah mudahkan jualan teman-teman laris dan semakin bermanfaat untuk banyak orang, dan terutama produknya bermanfaat ya. Pastikan tujuan kita hanya bukan uang ya, pastikan tujuan kita itu apa? Membantu orang, menolong orang, menyebarkan kebaikan. Contoh kita produk herbal umpama ya, contoh. Maka tujuan kita adalah membantu orang untuk terbebas dari bahan-bahan yang berbahaya. Membantu orang untuk mendapatkan produk dengan yang lebih mudah. Dengan pelayanan kita yang ramah, pelayanan kita yang baik, maka insya Allah itu akan muncul keberkahan dan ridha Allah. Akhirnya apa? Allah mudahkan jualan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, bisnis kita semakin lancar, ya kan? Jualan kita semakin lancar, dan Allah menyingkirkan kesulitan-kesulitan karena apa? Karena niat kita yang benar, niat kita yang baik, ya. Allah akhirnya ridho. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel saya ya, agar saya semakin semangat untuk berbagi video-video lebih baik lagi dan yang lebih bermanfaat untuk teman-teman semuanya di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa dukung saya agar lebih semangat untuk berbagi video yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi dengan klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.